normal costing, ada yang namanya standar costing. Nah, bedanya apa? Jadi kalau misalkan diaktualkan ya, kita ya sesuai sama data aktualnya, kita mengeluarkan biaya berapa, itu yang kita bebankan ke biaya produksinya, kayak gitu, barang dalam proses, barang jadinya. Nah, kemudian kalau yang normal costing ini sebenarnya itu kita menggunakan tarif estimasi, tetapi nanti kita kalikan dengan yang namanya konsumsi cost driver-nya yang aktual gitu. Jadi tarif estimasi menggunakan konsumsi dikalikan sama cost driver-nya yang aktual konsumsinya berapa kayak gitu. Nah, bedanya kalau standar costing ini dia menggunakan tarif estimasi dan juga konsumsi cost driver yang estimasi gitu. Jadi dua-duanya berdasarkan sama yang dianggarkan atau estimasi dari perusahaan. Nah, kemudian ini deh. Ini ya. Nah, di sini ya bedanya antara actual costing, normal costing, sama standard costing. Jadi kalau di normal costing lihat ya, baik dia membebankan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead, dia menggunakan biaya aktual yang terjadi. Nah, kemudian ada kemudian normal costing sama standar costing. Jadi kalau di normal costing dia bahan baku langsung sama tenaga kerja langsungnya pakai aktual, tapi yang bagian overhead dia mengestimasikan atau pakai namanya overhead dibebankan gitu. Jadi kalau yang applied ini maksudnya dia menggunakan tarif estimasi, tetapi konsumsi cost driver-nya itu menggunakan yang aktual kayak gitu. Jadi tarif estimasi dikali konsumsi cost driver aktual. Nah, cost driver-nya ya tergantung dasar alokasinya apa, bisa jam TKL, bisa jam mesin, segala macamnya. Kalau yang standar costing ini baik bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead dia membebankan berdasarkan sama yang namanya estimasi atau standarnya di sini, kayak gitu. Nah, sesuai sama yang tadi itu terkait sama standar costing, jadi dengan penjelasan yang tadi kita dapat kalau biaya standar costing adalah biaya produksi yang telah ditentukan sebelumnya untuk satu unit atau sejumlah produk tertentu selama periode tertentu pula gitu. Jadi penekannya adalah yang ditentukan sebelumnya, diestimasi dari perusahaan. Nah, standar costing dibagi menjadi dua unsur atau komponen, ada standar quantity dan standar price. Jadi kalau standar quantity ini ya terkait berapa unit input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output gitu. Kalau yang standar price berarti berapa harga terkait unit input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output gitu ya. Nah, standar price ini kan standar price ini apa namanya untuk menggambarkan harga tiap unitnya atau tiap batch kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan di biaya tenaga kerja itu kan biasanya pakai tarif ya, misal tarif per jamnya berapa. Nah, berarti di situ di jam tenaga di biaya tenaga kerja langsung adanya standar rate gitu, tarif standarnya kayak gitu. Jadi bisa harga standar price, bisa standar rate, ya tapi emang dia satuannya atau apa namanya, pokok dalam rupiah atau dalam dolar gitu, itu yang standar price itu. Nah, kemudian kenapa sih kita menggunakan standar ini? Jadi ada di sini dijelaskan ada 5 fungsi. Yang pertama adalah establishing budget atau membuat anggaran. Nah, jadi selama periode tertentu tadi itu berapa kira-kira harga yang muncul berdasarkan sama standar yang udah dibuat kayak gitu. Nah, terus ini juga bisa memproyeksikan, misalkan suatu proyek itu membutuhkan berapa biayanya kayak gitu untuk menyelesaikan.
Nah, kemudian yang kedua adalah controlling cost. Jadi di sini kan di standar cost ini ada yang namanya target gitu ya, patokan terkait biaya gitu. Nah, nanti di sini disandingkanlah antara target atau estimasi ini dengan yang aktual. Nah, kemudian kita cari tahu karena kan unsurnya controlling. Nah, ini ada kelebihan atau kekurangan nih. Kalau ada misalkan kelebihan, ini kita cari tahu unsur atau penyebabnya ini apa. Nah, kalau misalkan di standar cost, ini kan berarti balik lagi unsurnya itu ada dua, antara konsumsi dari pemicu biaya atau kinerja dari karyawan, kayak gitu. Jadi kalau misalkan kinerja dari karyawan berarti ini pekerjaannya dilakukan secara nggak efektif atau efisien. Terus kalau misalkan pemicu biaya, berarti ya ada harga yang mungkin di atas yang distandarkan atau penggunaannya dia berlebihan deh atau penggunaan dari input atau unit yang diperlukan itu lebih tinggi dari yang diestimasikan kayak gitu. Nah, kemudian ada simplifying costing procedures and expediting cost report. Nah, jadi di sini itu terkait dengan administrasi, pengurusan administrasi. Jadi di sini kartu permintaan biaya pesanan atau kartu jam kerja itu disiapkan sebelum produksi. Nah, ketika sudah disiapkan sebelum produksi, harapannya itu mengurangi pengurusan administrasi atau pencetakan kartu-kartu semacam itu yang berlebihan kayak gitu. Jadi sudah diatur dari awal apa saja kira-kira yang dibutuhkan, kemudian dicantumkan di kartu-kartu tadi, terus disesuaikan sama yang produksinya tadi. Nah, kemudian ada yang keempat, assigning cost. Jadi di sini istilahnya ya membebankan biaya manufaktur. Nah, membebankan biaya manufaktur ini ya bisa terkait bahan baku tadi, bisa terkait tenaga kerja langsung, bisa terkait sama overhead pabrik kayak gitu. Nah, nanti signing cost itu kan jadi pertimbangan-pertimbangan ya untuk mungkin berapa yang sudah diproduksi, berapa yang sudah jadi, kayak gitu lah, persediaannya ada berapa. Nah, kemudian yang terakhir adalah establishing contract which and setting sales price. Nah, jadi di sini itu untuk penentuan harga kontrak. Jadi kalau misalkan sudah mengetahui ini kira-kira berapa biaya yang muncul, atau standar dari estimasi dari standar tadi menghabiskan berapa biayanya. Nah, nanti perusahaan kan tinggal menentukan dia mau mengambil untung berapa, dia mau mengambil atau markup berapa persen gitu. Nah, nanti itu menjadi pengajuan dari harga kontraknya. Itu kesepakatan harga kontrak. Nah, kemudian karena tadi kan standar costing itu terkait dengan estimasi baik dia konsumsi cost drivernya maupun tarifnya dia estimasikan. Nah, ketika kita mengestimasikan nggak mungkin selalu sama dengan aktualnya gitu. Maka ketika kita menyandingkan aktual dengan estimasi muncul yang namanya variance. Nah, variance ini merupakan perbedaan antara biaya yang dianggarkan atau diestimasikan dengan biaya aktualnya. Nah, variance ini bisa menguntungkan atau merugikan perusahaan. Gimana cara lihatnya? Gini, jadi kalau misalkan aktualnya lebih besar dari standar, maka dia unfavorable atau tidak menguntungkan. Kenapa nih kok dia tidak menguntungkan? Karena biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan otomatis jauh lebih besar dibandingkan dengan, enggak jauh sih, ya tergantung variasinya berapa. Jadi aktual biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan lebih besar dibandingkan biaya yang mereka estimasikan atau perhitungkan akan dikeluarkan kayak gitu. Nah, ketika biayanya yang dikeluarkan semakin besar, maka kan nanti pengaruhnya di laba rugi ya. Kalau biayanya semakin besar, maka
laba yang didapatkan itu semakin kecil, lebih kecil dari yang diestimasikan, maka ini tidak menguntungkan bagi perusahaan. Nah, kemudian kalau misalkan yang aktual lebih kecil dari yang standar, maka kan kita patokannya tetap yang aktual ya. Nah, di sini biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari yang diestimasikan. Ketika biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari yang diestimasikan, maka laba akan meningkat dari yang diperkirakan gitu. Nah, ketika labanya meningkat dari yang diperkirakan, itu akan menguntungkan perusahaan kayak gitu. Nah, kemudian untuk perhitungan varians itu yang kalau simpelnya itu perhitungan dibagi dua. Jadi ada yang namanya varians harga, ada yang namanya varians kuantitas. Kalau yang varians harga rumusnya adalah di sini kan kita ingin mengetahui nih berapa besar perbedaan yang ditimbul atau selisih yang ditimbulkan karena ada perubahan harga kayak gitu antara yang diestimasikan dengan aktualnya. Nah, rumusnya makanya di sini adalah actual price dikurangi standar price dikali actual quantity kayak gitu. Nah, kemudian ada yang namanya variance kuantitas. Jadi kita dapat mencarinya dengan actual quantity dikurangi standar quantity dikali standar price. Jadi kita mau mengetahui ini berapa perbedaan biaya yang ditimbulkan karena selisih kuantitas gitu yang digunakan ya, atau yang dibeli atau yang di antara yang dibeli digunakan kayak gitu. Makanya kan karena kita mau mengetahui varians kuantitas di sini lihat ya, yang berbeda unsurnya adalah yang berbeda unsurnya adalah kuantitinya. Ini ada actual quantity sama standar quantity. Nah, kemudian di sini kalau kita udah dapat varian harga sama varian kuantitas, itu kita jumlahkan. Nah, kita dapat total variance kayak gitu. Mau dihitung satu-satu gini boleh, atau misalkan langsung aja actual quantity dikali actual price dikurangi standar quantity dikali standar price kayak gitu. Ini standar price-nya dia tergantung ya. Kalau misalkan bahan baku berarti price. Kalau overhead biasanya berarti rate atau tarif maksudnya kayak gitu. Nah, kemudian nanti ini kan kita disuruh melihat dia unfavorable, menguntungkan atau tidak menguntungkan gitu. Nah, biasanya kan kalau yang aktual lebih besar dari yang estimasi tadi ya, berarti kan dia merugikan kayak gitu, tidak menguntungkan. Nah, di sini bisa dilihat kayak gitu atau bisa dibaca juga kalau misalkan dia negatif berarti dia favorable. Kalau misalkan dia positif berarti dia unfavorable kayak gitu. Nah, lalu di sini ya ini penjabarannya sebenarnya dari yang perhitungan tadi kayak gini. Nah, lalu ini sama sih penjelasannya. Terus ada yang namanya metode dua varians. Nah, metode dua varians ini terdiri dari varians terkendali dan varians volume. Nah, di sini sebenarnya perhitungannya mirip-mirip sama yang sebelumnya. Cuma di sini kalau misalkan yang varians terkendali itu didapat dari biaya aktual dikurangi anggaran biayanya. Nah, kalau yang di metode dua varians ini biaya atau anggaran biayanya itu biasanya terdiri dari unsur biaya variabel sama biaya tetapnya kayak gitu. Nah, terus di sini kalau yang varians terkendali itu kayak menggambarkan
sejauh mana manajer itu bisa mengendalikan biaya yang terjadi kayak gitu. Nah, kita melihatnya dari varians terkendali. Terus ada yang namanya varians volume. Nah, ini didapat dari anggaran biaya dikurangi sama biaya yang dibebankan ke produk gitu. Nah, kan bisa dilihat di sini ya. Jadi anggaran biaya yang tersedia nih, terus dikurangi biaya yang dibebankan. Nah, dari sini kita tahu kalau misalkan berapa nilai biaya yang tersedia, tetapi nggak bisa digunakan oleh perusahaan, nggak dimanfaatkan oleh perusahaan, kayak gitu. Nah, kemudian nanti varians terkendali tambah varians volume itu ya akan menjadi total dari varians biayanya berapa, kayak gitu. Nah, apalagi ya? Nah, ini sebenarnya mirip-mirip, tapi nanti aku kasih. Kayaknya kali Krisna bahasnya yang ini. Ini mirip-mirip kok, Re. Nah, ini kan perhitungan-perhitungan, contoh perhitungannya. Ini mana ya? Ini menghitung standar biaya ya, biasa aman. Nah, terus di sini mana ya? Kalau yang perhitungan tadi itu lebih ke analisis varian. Kan kalau misalkan berdasarkan biaya standar terus disuruh ngitung berapa biaya per unit produknya kan gampang ya, biasa. Ya seperti biasa unsurnya kan ada yang bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead gitu. Cuma dasarnya emang dia berdasar standar gitu. Jadi eh, caranya sama seperti yang kalian sebelum-sebelumnya udah hitung. Cuma bedanya adalah unsurnya itu estimasi kayak gitu. Nah, terus di sini mana ya? Nah, ini contoh misalkan laporan laba rugi standar ya, kayak ini. Nah, ini nggak dijelaskan. Nah, gini kan tadi kita menghitung biaya itu kan berdasarkan sama estimasi. Nah, estimasi itu nggak selalu sama dengan yang aktual tadi kan. Lalu, misalkan kalau ada selisih antara aktual sama estimasi, gimana gitu. Nah, kita tetap harus menyesuaikan dengan yang aktualnya terjadi berapa, kayak gitu. Itu ya, kalau misalkan yang berdasar estimasi memang nanti di akhir, di mana di laporan laba rugi, itu kita sesuaikan dengan aktualnya, kayak gitu. Nah, contohnya di sini, kan ini ya seperti biasa penjualan ya, seperti biasa unsurnya HPP. Nah, bedanya kalau standar costing itu di sini. Di perhitungan biaya per unit produknya. Nah, HPP standar kan disesuaikan sama biaya per unit produk dengan perhitungan standar costing. Kayak gitu. Nah, kemudian kita menyesuaikanlah varian-varian atau selisih-selisih yang timbul itu berapa dari estimasi dengan aktualnya kayak gitu. Jadi nanti ada HPP berdasarkan standar, terus ada penyesuaian HPP gitu. Jadi unsurnya yang berbeda di sini di laba ruginya itu. Nanti setelah disesuaikan, nah barulah ke bawah-bawahnya udah sama aja ini caranya kayak gitu. Tuh, jadi kalau misalkan yang estimasi garis bawahnya adalah memang penyesuaian HPP kayak gitu. Kalau misalkan dia lebih dengan ya perhitungan varian kayak gitu. Lalu oke. Oke, itu aja mungkin terkait pembahasan. Terus kita langsung nyoba aja di latihan soal. Nah, gini, ini aku sensor dulu. Tahunya. Hehe.
Nah, oke. Di sini uh, mau nyoba ngerjain nggak? Jadi aku kasih waktu 4 menit, terus kalian coba kerjain ya. Jadi rumusnya sama kayak sebentar. Nih. Lah, oke sampai 13.30 aku kasih waktu buat ngerjainnya. Oke, 13.30 ada yang mau coba jawab varian harga pembelian bahan baku berapa? Atau mau coba jawab yang mana deh? Terserah dipilih. Oke. Ya masih bingung-bingung juga ya. Oke deh. Masih bingung, Kak. Oke. Oh, kaget tuh. Oke. Nah, jadi di sini kita pahamin soalnya dulu ya. Biaya standar per unit dari Basic Company untuk komponen K45 adalah $4. Nah, di sini ya, biaya standar per unit. Nah, udah kelihatan nih, ini standar price gitu. Berarti SP-nya dia $4. Kemudian selama bulan berjalan 6.000 unit K45 dibeli dengan total biaya $25.200. Nah, di sini berarti kelihatan aktualnya dia
beli 6.000 unit, aktual unitnya itu 6.000, total biaya aktualnya 25.200. Kemudian 7.100 unit K45 digunakan selama bulan tersebut. Tetapi kuantitas standar yang diperbolehkan untuk produksi aktual adalah 6.900. Nah, di sini dilihat, jadi standar untuk penggunaan itu 6.900, tapi aktual yang digunakan itu sebanyak 7.100, kayak gitu. Berarti yang aktual kuantitinya itu 7.100, yang standar kuantitinya 6.900. Nah, ini dikategorikan ya sesuai dia kegiatannya apa gitu, pembelian atau penggunaan gitu. Nah, kemudian di sini, nah udah kita kategorikan ya, di sini biaya standar per unitnya 4. Kuantitas pembelian aktual 6.000, biaya pembelian aktual 25.200, kuantitas penggunaan aktual 7.100, kuantitas standar yang diperbolehkan atau standar quantity 6.900, terkait dengan penggunaan juga. Terus ditanya nih, varian harga pembelian bahan baku berapa gitu. Nah, tadi kalau rumusnya yang varian harga itu actual price dikurangi standar price dikali actual quantity. Nah, di sini teman-teman bisa apa ya? Bisa kalau mau input rumus yang yang ini ya. Nah, kalau mau input rumus yang ini boleh langsung kayak gitu. Langsung aja masukin, berarti actual price-nya kita nggak tahu nih, tapi kita tahu total biaya dan total unit yang dibeli gitu. Nah, berarti actual price-nya langsung aja 25.200 dibagi 6.000. Nah, diketahui nih harga per unit aktualnya itu sebesar 4,2 ya, 4,2. Nah, terus di sini kan lihat ya, kalau misalkan varian harga berarti yang beda adalah unsur dari harganya, dari price gitu. Nah, di sini kita masukin, ini sebenarnya sama rumusnya itu yang tadi actual price kurangi standar price kali actual quantity. Nah, kita ini kurangkan dari kuantitas aktual yang dibeli dengan kuantitas aktual yang dibeli berdasarkan standar gitu, kalau disesuaikan dengan standarnya. Nah, di sini makanya kuantitasnya tetap kita pakai kuantitas aktualnya. Nah, terus yang berubah adalah harga aktual dan harga standarnya gitu. Kita kalikan 6.000 dikali 4,2 didapat 25.200. Terus kuantitas aktual yang dibeli terus berdasarkan standarnya itu 6.000 dikali 4 dapat 24.000. Nah, dari sini kita ketahui kalau varian harga pembelian bahan baku itu sebesar 1.200. Nah, lihat di sini dia kan aktualnya lebih besar ya, atau dia nih positif nih, aktualnya lebih besar, berarti maka dia unfavorable atau tidak menguntungkan kayak gitu. Terus nomor 2 ditanya nih, varians kuantitas bahan bakunya berapa gitu. Nah, kita lihat di sini karena kita mau mencari tahu kuantitas, maka yang berubah adalah unsur dari kuantitasnya. Jadi aktual quantity sama standar kuantitinya. Jadi kemudian kita kalikan dengan standar price-nya yaitu 4 dolar gitu. Nah, terus kita kalikan 7.100 dikali 4 dolar 28.400, kemudian 6.900 dikali 4 dolar itu 27.600, terus kita kurangkan gitu. Nah,
variansnya itu sebesar $800. Nah, berhubung ini positif, berarti kan bisa dilihat juga di sini aktualnya lebih besar daripada yang diestimasikan atau dari standarnya gitu. Nah, maka di sini dia sifatnya unfavorable gitu. Nah, ini berarti kalau misal ditanya total dari bukan ini. Ya, ini kan terkait dua aktivitas ya. Oke, berarti yang di sini unfavorable, yang di sini juga unfavorable karena aktualnya itu lebih besar. Sebenarnya bisa dilihat juga sih dari soalnya, lihat aja kalau misalkan di varians harga gitu ya. Kalau harga aktualnya dia lebih tinggi ya otomatis merugikan atau unfavorable. Kalau misalkan yang kuantitas itu apa namanya dilihat kuantitasnya dia lebih besar nggak. Nah, berarti kalau yang aktualnya lebih besar berarti unfavorable. Nah, kemudian di sini nanti nggak, jangan, ini beda. Oke. Nah, kemudian nomor 2, diasumsikan bahwa persediaan bahan baku dicatat pada biaya aktual dan persediaan awal dari K45 terdiri atas 2.000 unit dengan total biaya 8.240. Hitung varian harga penggunaan bahan baku dengan asumsi bahwa metode biaya rata-rata digunakan untuk persediaan bahan baku. Nah, ini kalau misal kemarin kita sempat singgung dikit ya, FIFO, LIFO, average kayak gitu. Nah, itu kan bedanya ada di penentuan dari harga per unitnya sama nilai dari penggunaannya nanti. Nah, ini sama kita nanti metode-metode ini mempengaruhi dari harga per unitnya dan aktualnya dan yang digunakan nanti kayak gitu. Nah, ini gimana? Kayak kita masuk. Kalau misalkan dia menggunakan average, nah di sini ya kita lihat kalau di soal itu diketahui nih ternyata persediaan awalnya itu sebesar 2.000 dengan totalnya 8.240 total biayanya. Nah, ini teman-teman jangan bingung kok price-nya nggak diketahui. Itu nah ya price-nya kalau kita udah tahu dua unsur ini langsung aja dibagi. Jadi jumlah dibagi kuantitas dapat 4,12. Nah, kemudian di sini ternyata dia melakukan pembelian bahan baku sesuai sama soal yang awal tadi, yang ini. Dia membeli 6.000 unit dengan total biaya 25.200 kayak gitu. Kita input lah di sini. Nah, ketika terdapat pembelian bahan baku, maka akan merubah nilai dari harga per unit persediaan bahan bakunya gitu. Berubahnya gimana cara menghitungnya? Ya kita jumlahkan dari saldo awal sama pembelian, kita dapat total biaya yang baru, terus kita jumlahkan juga kuantitas dari persediaan awal sama yang pembelian, kita dapat kuantitas yang baru. Nah, kemudian kalau kita sudah mendapat jumlah total biaya yang baru dengan kuantitas yang baru, kita bagi. Nah, pembagian dari biaya dengan kuantitas ini menghasilkan harga per unit produk yang baru. Nah, jadi nanti kalau misalkan perusahaan menggunakan bahan baku dasar, biaya atau harga per unitnya itu pakai yang setelah kita cari atau kita pakai yang average-nya. Nah, ini rata-rata dari harga bahan baku di persediaannya. Nah, kemudian di sini ternyata kan perusahaan menggunakan sebanyak 7.100 nih, ya kita pakailah 7.100 untuk mengurangi persediaan. 7.100 dikali, nah ini penggunaannya berdasarkan sama harga per unit yang udah kita cari tadi. Didapat hasilnya 29.678 dan persediaan akhirnya kuantitas 900 dengan nilai 3.762. Nah, lalu di sini kalau misalkan disuruh mencari kan tadi hitung varians harga. Nah, di sini ya karena
terkait dengan average, LIFO, FIFO itu kan nanti mempengaruhi di harganya, harga per unitnya nanti masuk ke biayanya kayak gitu. Nah, di sini kita bandingkanlah karena yang ditanya varians harga, maka kuantitas aktual yang digunakan itu dikurangi kuantitas atau apa ya, perhitungan dari kalau misalkan kita menggunakan kuantitas aktual dengan harga standar kayak gitu ya. Nah, kemudian di sini kan kuantitasnya kita pakai yang aktual ya, 7.100. Nah, harga per unitnya yang berbeda di sini nih, 4,18 sama 4. 4 ini yang standar, sesuai sama soal yang tadi, 4,18 kita perhitungkan, kita dapat dari hitungan kita di sini. Itu dari rata-rata harga per unitnya. Nah, kemudian kita dapat nih untuk penggunaan aktual itu 29.678. Nah, terus yang standarnya itu 7.100 dikali $4 didapat 28.400 dolar. Nah, kemudian kita kurangi. Nah, ternyata nilainya itu sebanyak 1.278, di mana dia di sini unfavorable karena lebih besar aktualnya daripada standarnya kayak gitu, atau gampangannya karena positif terus unfavorable kayak gitu. Nah, kemudian di sini kita masuk ke yang FIFO. Nah, di sini ya, untuk persediaan awal bahan baku ya sama seperti yang ini tadi ya, persediaannya awal sama sesuai soal, terus yang pembeliannya juga sama, cuma di sini adalah pencatatan terkait dengan harga per unitnya kayak gitu. Jadi di sini unit sebanyak kan totalnya 8.000 ya, gitu. Cuma unsurnya enggak 8.000 itu semuanya memiliki harga per unit yang sama. Nah, sebanyak 2.000 ya. Sebanyak 2.000 itu harganya 4,12 sesuai sama yang soalnya. Terus yang 6.000 itu nilainya 4,2 sesuai sama sesuai sama dia pembeliannya itu berapa gitu. Jadi masing-masing pembelian kalau misalkan masih itu punya harga yang beda-beda ya dicatatnya sesuai dengan pembeliannya gitu, nggak dipukul rata kayak average, bukan diambil rata-ratanya karena Vivo kan first in first out kayak gitu. Jadi pencatatannya sesuai sama dia melakukan pembeliannya itu berapa. Nah, kalau Vivo first in first out berarti kan yang pertama masuk, yang pertama keluar ya. Nah, di sini kalau misalkan perusahaan menggunakan unit sebesar 7.100, berarti kita lihat yang first itu mana ya, first-nya itu adalah dari persediaan awal. Nah, ternyata persediaan awal cuma bisa memenuhi penggunaan itu sebanyak 2.000 karena dia kuantitasnya cuma 2.000. Nah, kemudian sedangkan perusahaan kan pakainya tadi 7.100, sisa 5.100. Nah, 5.100 kita ambil dari yang bahan baku pembeliannya itu sebanyak 5.100. Nah, makanya di sini penggunaannya disesuaikan sama harganya masing-masing ya. Nah, inilah bedanya. Kalau yang tadi average dia pakai 4,18 dipukul rata semua, yang ini masing-masing kayak gitu. Nah, kemudian kita jumlahkan angkanya di sini. Terus nah, dilihat persediaan akhir bahan baku dengan kuantitas 900 itu jumlah atau nilai biayanya itu sebanyak 3.780. Nah, lihat ya, beda ya antara
average sama Vivo gitu. Nah, kemudian untuk kita menghitung varians harganya mirip tadi, kita lihat kuantitas aktual yang digunakan dalam kurung aktual itu dari yang sini tadi ya, didapat di sini dia penggunaan dari yang first itu persediaan awal 2000, terus yang dari pembelian itu sebanyak 5.100 karena perusahaan didasarkan dari soal tadi dia menggunakan sebanyak 7.100 ya. Jangan bingung di situ terus kita kalikan. Dapat totalnya 29.660. Nah, kalau misalkan berdasarkan sama standar, dia itu kan harganya $4 aja semuanya. Itu 7.100 dikali 4 didapat 28.400. Nah, kemudian di sini didapatlah juga variansinya sebanyak 1.260. Berhubung yang ini positif atau berarti atau mengartikan kalau aktualnya itu lebih besar dari yang diestimasi, maka dia unfavorable atau menguntungkan. Kayak gitu. Nah, kalau yang LIFO ini sama aja kayak yang caranya sama, cuma bedanya dia kan dari yang terakhir masuk, pertama keluar. Kayak gitu. Berarti yang dari pembelian terakhir baru ke persediaan, kayak gitu. Nah, ini kayak gitu mudah kan ya. Jadi di bab ini tuh sebenarnya lebih ke perhitungan varians gitu. Soalnya kalau kan dia cara menghitung cara menghitung biaya berdasarkan sama estimasi. Jadi kalau misalkan disuruh menghitung produk atau segala macamnya, perhitungannya sama, cuma angkanya dasarnya adalah dia estimasi gitu. Nah, oke, di sini ada lagi, tapi udah langsung diketahui nih. Jadi bahan bakunya itu pembelian aktualnya 1.500 dengan harga per unitnya $3,8. Terus penggunaan aktualnya 1.350 unit. Nah, penggunaan standar atau standar quantity terkait sama penggunaan itu 1.020. Nah, kemudian di sini tenaga kerjanya jam aktualnya 310 dengan tarifnya 12,3 per jam. Nah, di sini ya, bedanya kalau misalkan ini kan bahan baku price, berarti standar price. Kalau ini kan tarif, berarti standar rate. Itu jangan bingung, itu cuma beda nama aja, tapi perhitungannya sama. Kemudian jam standarnya itu sebanyak 340 dengan tarifnya $12 per jam. Terus ini ada yang mau coba jawab varians harga pembelian bahan baku berapa? Tahu aku didikte deh, mungkin cara menghitungnya juga nggak apa-apa. Sebentar, Kak. Oke. Kak, saya mungkin coba jawab, tapi kalau salah maaf ya. Nggak apa-apa. Tenang. Siapa namanya? Nur Rahmadona. Siapa? Nur Rahmadona. Oke. Dari kelas? Kelas CG. Oke, Dona ya. Oke, silakan. Itu kan kita pembeliannya 1.500, kalau aktual itu kan per unitnya 3,8. Jadi itu 1.500 kuantitasnya 1.500. Terus harga HPU-nya itu 3,8. 1.500 dikali 3,8. Lalu ya. Terus benar. sama itu kuantitasnya yang dibeli itu kan 1.500, harga per unit
yang standar itu 4, jadi 1.500 dikali 4 dikurangi. Oke. Variansinya itu favorable atau menguntungkan. Oke. Mantap. Ya, karena dia minus ya. Karena dia minus, berarti kan bisa dilihat di sini ya, aktualnya itu lebih kecil dari yang diestimasikan, maka dia menguntungkan bagi perusahaan. Gitu. Nah, lalu ada yang mau coba jawab varians harga penggunaan bahan baku? Nah, ini bedanya di penggunaan. Saya mau coba jawab, boleh Kak? Iya, monggo siapa? Noah Kak. Oh, Noah. Oke. Tapi kayaknya masih salah gitu kan, jadi nggak apa-apa ya Kak ya? Nggak apa-apa. Oke, jadi ini harga kuantitasnya kan yang standar itu 1020 unit ya Kak. Nah terus ini aktualnya 1350. Nah itu ntar dia dikali HPU-nya itu, nah saya bingung kayak 3,8 atau yang 4 ya Kak? Oke. Itu yang varians harga ya penggunaan. Iya, varian harga penggunaan. Nah, kalau yang varians harga penggunaan pakainya dua-duanya. Benar-benar. Iya, pakai dua-duanya karena kita mau cari varians harga. Oh, oke Kak, berarti pertama 1350 kali 3,8 dulu. Yes. Terus yang bawahnya itu kali 4. Oke. Ya jumlahnya segitu gitu Kak. Ntar kalkulator. Oke, terima kasih. Nah, Berarti favorable Kak, minus 270. Oke, mantap. Nah, di sini kan kita disuruh cari varians harga penggunaan bahan baku. Nah, ingat kalau dilihat ya, dia kalau misalkan varians harga, berarti unsur yang berbeda itu adalah harganya gitu. Kalau misalkan varians kuantitas itu yang unsur yang berbeda adalah kuantitasnya, karena kita mau mencari tahu nih terkait dengan perubahan harga atau ya perbedaan istilahnya perbedaan dari harga aktual dengan yang standar ini akan mempengaruhi atau memunculkan perbedaan biaya sebanyak berapa kayak gitu. Nah, di sini karena kita yang disuruh mencari itu varians harga penggunaan bahan baku, kan kalau misalkan varians harga rumusnya actual price dikurangi standard price dikali actual quantity gitu. Nah, actual quantity-nya kita pakai yang mana? Nah, berhubung ini kan aktivitasnya terkait sama penggunaan ya, berarti kita menggunakan angka dari aktivitas penggunaan yang aktual yaitu 1350 di sini kayak gitu. Kalau misalkan ini kan ditanya pembelian, nah berarti kita pakai yang aktualnya pembelian 1.500 kayak gitu. Jadi disesuaikan aja sama aktivitasnya dia mau ditanya yang mana kayak gitu. Nah kemudian di sini berhubung balik lagi ya, yang dicari adalah varians harga. Nah karena kita mencari tahu perbedaan dari perubahan harga, maka kita perlu memasukkan dua unsur harganya. Yang berbeda adalah unsur harganya kayak gitu. Yang standarnya itu pakai $4, yang aktualnya pakai $3,8 gitu. Nah, atau misalkan teman-teman kalau juga pakai yang rumus actual price dikurangi standard price dikali actual quantity itu juga boleh kan, berarti di sini nanti dapatnya
3,8 dikurangi $4 dikali sama 1.350 gitu ya. Berarti ini 0 minus 0,2 dikali 1.350 gitu. Nah, hasilnya sama. Nanti kalau misalkan kalian mau pakai rumus yang ini nih biar cepat gitu bisa, atau mau kalian jabarkan juga bisa. Pokoknya kalian harus ngerti dapat angkanya ini dari mana gitu. Nah, kemudian berarti kalau misalkan minus ya dia itu favorable, menguntungkan, yang aktualnya lebih besar dari yang diestimasikan. Yang aktualnya lebih kecil dari yang diestimasikan gitu. Ketika aktualnya lebih kecil dari yang diestimasikan, maka biaya kan lebih kecil. Ketika biaya lebih kecil, lebih sedikit, maka labanya dia meningkat gitu. Makanya itu kenapa dikatakan menguntungkan atau favorable gitu. Nah, kemudian dia mau coba terkait varians kuantitas bahan baku. Siapa tuh? Diana Rahmasari. Kelas CF, Kak. oke. Itu jadi dia yang kuantitas aktualnya pakai 1.350, kemudian yang standarnya 1.020, harga per unitnya $4, kemudian dikali. Oke, benar. Mantap. Oke, nah ini kan ada varian kuantitas bahan baku gitu ya. Nah, di sini berarti kita mencari varians kuantitas unsur yang berbeda itu adalah kuantitasnya. Kita pakai yang aktual sama kita pakai yang standarnya. Nah, untuk price-nya kita pakai standar price. Maka di sini kuantitas yang aktual yang digunakan itu 1.350 dapat dari soalnya yang diketahui, terus kita kalikan standar price-nya itu $4, terus yang kuantitas standar itu dia 1.020 dari soal di sini itu dikali sama $4. Nah, didapat hasilnya ketika kita kurangkan itu sebesar 1.320. Nah, di sini dilihat ya, berarti aktualnya ini lebih besar dari yang diestimasikan. Dari standarnya, maka dia termasuk unfavorable itu. Nah, oke. Lalu lagi, kalau varian tarif tenaga kerja, ada yang tahu? Rivaldi? Iya, Kak. Aku mau nyoba boleh, Kak? Oh, boleh. Dari kelas? Kelas CG, Kak. Oke. Kalau tarif itu berarti masuk kayak harga gitu ya, Kak? Sama kayak Yes. varian harga. Benar. Berarti jam aktual tenaga kerjanya itu 310. Baru dua-duanya 310 ya, Kak? Baru harganya aja yang beda. Berarti Yes. harganya yang aktual kan harganya 12,30 dolar per unit per jam. Baru yang bawahnya 12. Oke. Ya, Kak. Baru gitu, Kak. Tunggu kalkulator bentar ya, Kak. Oke. Kalau yang aktual aku dapatnya 3.813, Kak. Baru yang bawahnya 3.720. Nah, ya. Oke. Ini udah tidak disensor. Oke, berarti kalau dari sini dia favorable atau unfavorable? Menguntungkan atau? Oke. Karena lebih gede biaya ini aktualnya, Kak. Oke, mantap. Terima kasih. Oke, jadi di sini ya sama aja sebenarnya terkait sama dengan sama aja Kak, seperti bahan baku kayak gini, cuma bedanya dia adalah menggunakan tarif kayak gitu, cuma beda nama aja tapi perhitungannya sama
gitu. Nah, di sini karena yang ditanya adalah varians tarif, ini mirip kayak varians harga. Nah, berarti di sini jam aktual yang digunakan atau berdasarkan sama yang aktualnya itu dia ya kan rumusnya tadi itu ya actual price dikurangi standard price dikali actual quantity. Nah, actual quantity-nya yang sama, terus harganya yang berbeda gitu. Nah, yang aktualnya 12,3, yang standarnya 12 kayak gitu. Nah, ini ketika dikurangkan itu sebanyak 0,3. Nah, 0,3 dikali 310 hasilnya 93. Nah, berhubung ini positif dan aktualnya lebih besar dari yang standarnya, maka dia unfavorable gitu. Nah, di sini ya kan bisa dilihat ya teman-teman, kalau misal varians harga nih ya, atau varians tarif, lihat aktualnya dia lebih besar dari standar. Wah, ini ya udah unfavorable ini kayak gitu. Nah, kemudian ada kalau ditanya varians kuantitas nih. Nah, ternyata kuantitas yang aktual lebih besar dari yang standar. Wah, ini unfavorable kayak gitu, nggak menguntungkan, kelihatan udahan dari awal gitu. Kalau misalkan yang kuantitas standarnya lebih besar dari yang aktualnya, ya berarti favorable. Nah, terus di sini ada yang mau jawab terkait varians efisiensi tenaga kerja. Ini sama kayak kuantitasnya, cuma bedanya dia pakai jam, makanya namanya efisiensi tenaga kerja. Ada yang mau coba jawab? Siapa dulu? Dwi, silahkan. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya saya juga masih ragu sih Kak. Enggak apa-apa. Iya Kak. Untuk variasi efisiensi tenaga kerja ini, untuk jamnya tetap sama Kak, 310. Enggak sih Kak? Iya benar-benar. Jam efisiensi itu sama kayak kuantitas nih. Oh, iya ya Kak, maaf Kak. Berarti Kak boleh digeser nggak Kak? Oh, oke. Sorry. Ya. Oke. Berarti kalau dari situ, jamnya itu 310 sama 340 Kak. Benar. Iya. Terus yang harganya kita pakai yang mana nih? Yang standar. Oke. Berarti ini 340 sama 310 terus dikali sama yang standar $12. Oke, benar sudah. Oke, terus kita kalikan ya ini ya. Iya Kak. Oke, terima kasih. Kalau ini berarti dia favorable apa unfavorable nih? Favorable Kak. Oke, benar. Mantap, terima kasih. Terima kasih kembali Kak. Oke, nah jadi di sini kalau yang varians efisiensi itu mirip sama kuantitas, cuma karena dia kan jam, nggak ada kan kuantitas tenaga kerja itu nggak ada, karena kan kita kalau misalkan di perhitungan biaya tenaga kerja langsung biasanya patokannya itu berdasarkan sama jam, kita jam tenaga kerja langsung gitu. Nah, maka dari itu di sini kita mau melihat atau membandingkan jam aktualnya dengan yang standarnya. Karena ini kan efisiensi, mirip sama kuantitas, kayak gitu. Makanya yang berbeda unsurnya adalah jamnya, gitu. Yang tarifnya itu unsurnya sama. Kita pakai yang standar price-nya, yaitu $12. Nah, dilihat di sini jam aktualnya itu 310.
Terus yang jam standarnya 340. Nah, di sini kan udah tanda-tanda nih, aktualnya dia lebih sedikit dari yang standarnya. Aktualnya lebih sedikit dari standarnya. Ini bisa dilihat sebenarnya di sini itu dia nilainya adalah favorable kayak gitu. Nah, di sini kemudian kan kita kurangkan antara aktual sama yang standarnya, terus kita kalikan sama standar price-nya $12. Kan inti rumusnya ini ya sebenarnya. Nah, didapat min 360 karena dia negatif, maka dia favorable karena aktualnya lebih sedikit dari yang standarnya. Nah, kemudian di sini walaupun misal kita di awal nih ngambil kesimpulan kalau karena jam aktualnya dia lebih sedikit, atau misalkan di sini tarif tenaga kerja nih bisa dilihat kan tarifnya yang aktual dia lebih besar gitu kan dari yang standarnya. Nah, kelihatan dia tidak menguntungkan atau unfavorable gitu. Tapi ketika kita nanti kita perlu jumlahkan lah total variance ini gitu, karena dengan lebih tinggi tarifnya atau harganya itu belum tentu mutlak nilainya akan merugikan gitu. Nah, kita lihat juga sama varians kuantitas kayak gitu. Nah, di sini berarti kalau misalkan ditanya total variance, total biaya, total variance-nya berarti dari yang variance ini tuh kita jumlahkan dua unsur ini, kita jumlahkan. Jadi ini kan kita menjumlahkan varians harga dan varians kuantitasnya gitu di sini, terus kita jumlahkan sama ini. Nah, ternyata nilainya adalah 267. Nah, di sini karena masih minus ya, maka dia favorable gitu. Nah, jadi adanya varians itu secara keseluruhan menguntungkan perusahaan tuh, karena di sini kan dia masih minus, berarti masih di bawah estimasi gitu. Nah, kemudian ini ada yang metode dua varians. Yang ini langsung aku jelasin aja ya. Jadi kayak tadi metode dua varians itu kan ada varians terkendali namanya, sama ada varians volume. Kalau yang varians terkendali itu di sini perhitungannya overhead pabrik aktual dikurangi overhead pabrik yang dianggarkan. Oke, kita baca dulu soalnya. Ada kapasitas normal itu 6.000 jam tenaga kerja langsung per bulan. Nah, kemudian pada kapasitas normal, tarif overhead pabrik standar itu $22 per jam TKL. Berdasarkan $96.000 biaya tetap yang dianggarkan per bulan, dan tarif biaya variabel sebesar $6 per jam tenaga kerja langsung. Nah, oke, di sini kita lihat kalau kapasitas kapasitas normalnya itu 6.000. Nah, kemudian ada tarif overhead pabrik standarnya itu sebesar $22. Kemudian ada biaya tetap. Nah, di sini ya, kalau misalkan yang metode dua varians itu biasanya ada biaya variabel sama biaya tetapnya. Nah, biaya tetapnya diketahui 96.000. Yang biaya variabelnya $6. Kemudian di kalimat berikutnya, selama bulan November, Departemen beroperasi pada 5.600 jam TKL dengan overhead pabrik aktual 130.000. Nah, di sini dia beroperasi 5.600 jam TKL. Nah, dilihat nih, berarti 5.600 itu terkait sama jam aktualnya. Kemudian overhead pabrik aktual ya udah diketahui totalnya 130.000. Ini ya biaya overhead aktualnya. Nah, kemudian jumlah dari jam tenaga kerja langsung standar yang diperbolehkan untuk produksi aktual yang dicapai adalah 5.700. Nah, di sini berarti jam standarnya itu 5.700. Terus disuruh nih menghitung dua variansnya. Oh, enggak. Pertama adalah variance overhead pabrik secara keseluruhan.
Nah, di sini kalau misalkan secara keseluruhan itu teman-teman bisa langsung hitung overhead pabrik aktualnya dikurangi sama yang dibebankan, gitu. Nah, di sini teman-teman lihat kalau overhead pabrik aktual kan udah diketahui ya sebesar 130.000. Udah kita masukin aja gitu. Berhubung udah langsung totalnya, udah dimasukin. Nah, terus ditanya overhead pabrik yang dapat dibebankan ke standar gitu. Nah, yang dibebankan berarti kita pakai tarifnya di sini. Tarif overhead pabrik standarnya itu $22. Nah, jam standarnya itu 5.700. Maka kita kalikan 22.000 dikali 5.700 sebesar ini hasilnya 125.400. Nah, kemudian berhubung aktualnya lebih besar nih, ya sebanyak 4.600. Nah, maka dia unfavorable atau tidak menguntungkan. Nah, kemudian disuruh minta nih diuraikan kalau misalkan terkait sama varians terkendali sama varians volume berapa nilainya gitu. Nah, varians terkendali ini rumusnya dari overhead pabrik aktual dikurangi overhead pabrik yang dianggarkan gitu. Nah, yang dianggarkan ini terdiri dari overhead variabel sama overhead tetap. Nah, di sini overhead variabel kan tarifnya $6. Kalau yang overhead pabrik akal ya sesuai sama yang tadi ya di soal diketahui 130.000. Terus yang overhead variabel karena dia tarifnya itu per dolarnya 6, terus berhubung jam standarnya adalah 5.700, berarti kita kalikan langsung. Nah, terus yang overhead tetapnya sebesar 96.000, langsung kita masukin aja gitu. Akan overhead karena kan dia tetap nggak berpengaruh ya terkait sama berapa yang jam TKL-nya kayak gitu. Terus kita jumlahkan di sini sebesar ternyata 130.200. Nah, ketika kita kurangkan hasilnya minus 200. Jadi aktualnya lebih kecil, maka dia favorable kayak gitu. Nah, sebenarnya dari varians terkendali ini menggambarkan tanggung jawab manajer itu sejauh mana mereka mengendalikan biaya yang terjadi kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada yang namanya lanjut ke varians volume. Nah, varians volume itu didapat dari overhead pabrik dianggarkan dikurangi yang dapat dibebankan berdasarkan perhitungan standar gitu. Nah, overhead pabrik yang dianggarkan itu sebesar 130.200 ya. Nah, ini didapat dari ini tadi variabel ditambah yang tetap. Overhead pabrik variabel tambah yang tetap 130.200. Kemudian overhead pabrik dapat dibebankan ini perhitungannya adalah dari ini yang tarif overhead pabrik $22 itu dikali sama 5.700. Jadi dengan berdasarkan perusahaan itu mengestimasikan atau standar yang ditentukan itu unitnya 5.700 dengan tarif per unit jam TKL-nya itu 5.700 dengan tarifnya itu $22 per jam TKL. Nah, yang bisa dibebankan berdasarkan sama perhitungan standar tadi 125.400. Padahal yang dianggarkan oleh perusahaan itu 130.200 kayak gitu. Makanya kan di sini bisa dilihat ya, ini tuh menggambarkan kapasitas biaya yang tersedia 130.200, tetapi yang bisa dibebankan atau dimanfaatkan oleh perusahaan adalah 125.400. Nah, di sini ada selisih sebesar 4.800. Nah, 4.800 ini karena yang dianggarkan lebih besar, maka dia unfavorable. Itu jadi di sini sebanyak 4.800 itu tersedia, biaya yang tersedia tetapi nggak bisa digunakan oleh perusahaan kayak gitu. Nah, kemudian
nanti kan seperti soalnya kan kemudian diminta uraikan. Jadi ketika varians terkendali ini kita tambahkan dengan varians volume, itu hasilnya sama seperti kita menghitung overhead pabrik secara keseluruhan. Jadi nanti lihat aja, soalnya dia mau minta overhead pabrik keseluruhan apa varians terkendali atau varians volume gitu. Kalau misalkan disuruh minta overhead pabrik keseluruhan, langsung aja pakai yang ini, kalian nggak usah langsung aja pakai yang ini, nggak usah pakai tahap-tahap yang panjang ini kayak gitu. Oke, mungkin pembahasan soal itu aja. Dari sini ada yang ingin ditanyakan nggak ya teman-teman? Nanti aku share PPT sama latihan soalnya buat dibaca-baca kalau masih ada yang bingung. Oke deh. Nanti kalau misal ada yang ingin bertanya, silahkan ya, monggo ditanyakan gitu. Terus ya maaf ya kalau misal aku agak slow respon. Nah, terus kemarin itu Pak Gofar kan tak chat ngomongnya UTS-nya itu setelah pertemuan 7. Cuma aku nggak tahu pertemuan 7 itu dalam anggapan RPS apa pertemuan 7 pure tetap di Google Meet pertemuan 7 gitu. Soalnya ini RPS-nya nggak dibagi-bagi sama bapaknya, kan aku juga bingung. Terus kan aku mikirnya pertemuan 7 Meet gitu ya. Pertemuan 7 Meet itu kan ya agak lama, cuma nih kalau di kelas lain standar costing itu udah pertemuan sebelum UTS. Makanya aku agak takut ini beneran pertemuan 7 apa sesuai RPS kayak gitu. Jadi ya jaga-jaga ya. Sama coba aku tanyain ke bapaknya, RPS-nya kok nggak dibagi-bagi ya, kan bingung. Oke, Kak izin menjawab. Di kelas CF udah dibagiin RPS-nya, Kak. Oh udah. Iya. Oke, aku tanya Kalista deh kalau gitu. Bentar. Iya. Aku tanyain Kalista kalau gitu. Oke, makasih ya. Iya, Kak. Jadi nanti aku lihat sih kalau misalkan RPS-nya emang dia pertemuan sebelum UTS itu standar costing, agak kemungkinannya itu ya UTS sih. Nah, oke. Teman-teman, kalau yang tadi masuknya tengah-tengah, boleh ini absen dulu. Yang belum absen ya, yang udah ya nggak usah, nggak apa-apa. Itu di kolom chatnya Google Meet, monggo diisi. Terus apalagi ya semangat ya Rek, kuliahnya Rek ya.